Wah, besar juga ya kebakarannya. Iya, ngeri banget. Ada berapa lantai itu yang terbakar? Wah, semoga nggak ada korban jiwa. Sepertinya akhir-akhir ini cukup sering terjadi kebakaran di gedung bertingkat. Betul, kita harus makin waspada dan hati-hati. Sebisa mungkin, jangan sampai terjadi. Gimana cara pencegahannya? Makanya, kita nggak boleh merokok di dalam gedung. Jangan menumpuk terlalu banyak kabel di satu stop kontak, dan harus selalu tersedia apar di ruang kerja. Masalahnya, gimana kalau kita sudah berupaya mencegah, tapi terjadi kebakaran? Karena faktor-faktor di luar kendali kita. Nah, untuk itulah kita harus memiliki BCP atau Business Continuity Plan. Apa itu BCP? Business Continuity Plan adalah prosedur yang dibuat untuk memastikan operasional unit kerja tetap berlangsung dalam kondisi terkena dampak kejadian bencana. Apa sih gunanya BCP dan apa yang harus dilakukan untuk implementasinya? BCP dijalankan agar keselamatan jiwa pegawai tetap terjamin, nasabah tetap terlayani dengan baik, dan reputasi Bank Mandiri tetap terjaga. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat BCP? Sebagai awal, kita harus mengidentifikasi potensi ancaman atau risiko di lokasi kita atau Risk and Threat Assessment. Risiko dapat berupa man-made seperti kebakaran, kerusuhan, ancaman bom, atau act of God, atau bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Apa sih gunanya risk assessment? Dengan risk assessment, kita bisa menyiapkan mitigasi risiko yang lebih spesifik terhadap ancaman bencana tertentu yang nilai risikonya tinggi. Ingat, risk assessment ini dilakukan per lokasi ya, jadi bukan per unit kerja. Selain risk assessment, kita harus menyusun Business Impact Analysis atau BIA. BIA dibuat untuk mengetahui unit kerja yang kritikal dan sebagai acuan penyusunan strategi pemulihan. Nah, dengan BIA ini, kita jadi tahu mana unit kerja yang kritikal dan mana yang non-kritikal, serta dapat menentukan strategi recovery yang tepat untuk masing-masing unit kerja. Apa maksudnya kritikal dan non-kritikal? Dan mengapa harus dikelompokkan seperti itu? Kritikal artinya unit kerja itu harus segera beroperasi bila terkena bencana. Sedangkan non-kritikal artinya operasional unit kerja tersebut dapat ditunda untuk sementara. Terus kalau unit kerja kritikal, apa yang harus dilakukan ketika terdampak bencana? Kalau kritikal, karena harus segera beroperasi lagi, ya harus punya lokasi alternatif. Di lokasi alternatif juga sudah harus ada meja, kursi, PC, jaringan komunikasi, dan lain-lain untuk keperluan operasional. Selain itu, mereka juga harus rutin latihan. Untuk unit non-kritikal? Unit non-kritikal, recovery-nya tidak harus segera, sehingga pegawai bisa bekerja di tempat lain, misalnya di rumah, untuk sementara waktu. Terus apa beda BCP, kantor pusat, dan BCP di cabang? Kantor pusat khususnya unit kerja kritikal umumnya hanya ada di satu lokasi, jadi harus menyiapkan lokasi alternatif. Sedangkan cabang kan biasanya ada beberapa lokasi di satu kota. Jadi kalau salah satu cabang terdampak bencana, bisa pindah ke cabang lain. Kita siapkan saja kertas pengumuman bahwa untuk sementara cabang tidak beroperasi, dan nasabah dipersilakan untuk ke cabang Bank Mandiri lain terdekat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh cabang? 1. Lakukan backup data-data penting agar memudahkan proses recovery bila cabang tersebut terdampak bencana. Kedua, pastikan polis asuransi untuk aset-aset penting juga mengcover risiko bencana sesuai profil risiko di daerah tersebut. 3. Lakukan latihan emergency response, misalnya evakuasi kebakaran, banjir, dan lain-lain sesuai tingkat risiko yang tinggi di lokasi tersebut. Nah, dari semua hal tadi, fokus BCP yang utama adalah keselamatan jiwa. Jadi, baik unit kritikal maupun non-kritikal, cabang maupun kantor pusat, keselamatan jiwa pegawai harus diprioritaskan.